Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun berlama-lama di langit di atas kota Dewa Kaos, melepaskan kesadaran ilahi yang menyelimuti puluhan miliar pasukan, dan suara keras bergema di telinga semua orang. Dewa leluhur mengumumkan bahwa 3 dewa Siyuan, Hongmeng, dan Kaos secara resmi dipersatukan, ucap Tan Yun. Segera, gelombang sorak-sorai muncul di benak di kota Dewa Kaos. Tan Yun melihat ke samping ke arah Yuyan yang berdiri di langit, dan berkata, Yuyan, kamu pergi ke kota Dewa Abadi jauh di pegunungan Chaos dan memanggil kembali para prajurit yang menjaga kota Dewa Abadi, ucap Tan Yun. Oke, Yuyan menjawab dan terbang masuk. Setelah memasuki aula ruang waktu di pusat kota Dewa Kaos, pergi ke kota Dewa Abadi melalui susunan teleportasi. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, kamu pergi ke kota ilahi Siyuan dan membawa para prajurit dari alam Dewa Siyuan untuk bertemu di sini. Setelah 3 tahun, kita akan menyerang alam semesta ekstrateritorial, ucap Tan Yun. Baik, ucap Tuoba Yingying. Setelah meninggalkan kalimat, dia juga terbang ke aula ruang waktu di pusat kota Dewa Kaos, dan melewati terowongan ruang waktu ke kota Dewa Siyuan di alam Dewa Siyuan. Setelah itu, ekspresi Tan Yun menjadi serius, dan tidak ada keraguan bahwa suara itu dengan jelas ditransmisikan ke telinga puluhan miliar pasukan di luar kota Dewa Kaos. 3 tahun kemudian hari ini, di Chenxi, saya berangkat ke alam semesta ekstrateritorial. Ketika menyerang alam semesta ekstrateritorial, di antara kalian pasti ada korban, jadi selama 3 tahun ini, Anda dapat meninggalkan barak dan menghabiskan waktu bersama keluarga Anda. 3 tahun kemudian, kita akan meluncurkan kampanye terbesar dalam sejarah, dan menaklukkan alam semesta ekstrateritorial. Mengerti, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, puluhan miliar pasukan berkata serempak, suara itu mengejutkan, dimengerti. Oke, semuanya mundur, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia membawa istri dan tunangannya untuk menemukan orang tuanya. Melihat kembalinya Tan Yun dengan selamat, Feng Jingru, Tan Feng, dan Tuan Tan merasa lega. Setelah Tan Yun menemani orang tuanya makan malam, dia menatap para istri dan tunangan berkata, saya akan pergi ke alam Dewa Hongmeng untuk membiarkan orang-orang dari alam Dewa Hongmeng kembali ke rumah mereka. Kamu tidak harus mengikuti, aku akan kembali setelah aku mengaturnya, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memanggil Ling Tong dengan hati Hongmeng, dan butuh setengah tahun untuk meninggalkan kota Dewa Chaos tiba di Supreme Kota Militer, dan memasuki alam Dewa Hongmeng, butuh 4 bulan lagi untuk datang keluar kota ilahi Hongmeng. Tan Yun melihat ke samping ke arah Ling Tong dan berkata, kamu memasuki kota, pergi ke ruang waktu, dan pulihkan formasi teleportasi yang mengarah ke 9 alam abadi besar Hongmeng, alam Dewa Kaos, dan alam Dewa Siyuan, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, ucap Ling Tong dengan hormat setelah menerima perintah, dia terbang ke kota ilahi Hongmeng yang kosong. Bas. Begitu Tan Yun memikirkannya, hati Hongmeng di kolam roh terbang keluar dari alisnya. Swiss. Segera, satu demi satu siluet terbang keluar dari jantung Hongmeng. Setelah 1 jam penuh, ketiga miliar orang dari alam Dewa Hongmeng terbang keluar dari jantung Hongmeng dan ditangguhkan di luar kota Hongmeng. Anda tidak dapat melihat ujungnya. Di bawah perintah Tan Yun, puluhan ribu penguasa kota, penguasa sekte dari berbagai sekte, memimpin warga dan murid mereka, dan meninggalkan kota ilahi Hongmeng dengan penuh semangat. Anggota keluarga prajurit alam Dewa Hongmeng lainnya memasuki kota ilahi Hongmeng dengan ekstasi. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memasuki kota ilahi Hongmeng dan datang ke Space Time Hall. Butuh setengah bulan lagi untuk berhasil mengatur ulang susunan teleportasi yang sebelumnya hancur dengan Ling Tong. Setelah itu, Tan Yun dan Ling Tong melewati kuil waktu dan ruang, gerbang alam dewa yang menuju ke alam Dewa Kaos, dan butuh waktu sebulan untuk tiba di kota Dewa Kaos. Selama 2 tahun berikutnya, Tan Yun tinggal bersama orang tua, istri, dan tunangannya. Selama periode ini, tentara yang ditempatkan di kota Dewa Abadi mengikuti Yuyan kembali ke kota Dewa Kaos. Dan Tuoba Yingying juga memimpin pasukan alam Dewa Siyuan keluar kota Dewa Kaos.
Pada malam hari, bintang-bintang terang, dan bulan terang ada di langit, dan besok adalah hari untuk pergi ke alam semesta ekstrateritorial. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun sendirian, menatap langit berbintang, dengan kerinduan yang tak terlukiskan di matanya. Kamu merindukan Sister Subing kan? Ucap Suan Yuanru diam-diam datang di belakang Tan Yun. Iya, Tan Yun menarik kembali pandangannya, berbalik untuk melihat Suan Yuanru, dan berkata, setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu bagaimana keadaannya di alam leluhur tertinggi. Dia juga pasti sangat merindukanku, dan saya tidak sabar untuk segera mencapai alam leluhur tertinggi mencari dia, ucap Tan Yun. Suan Yuanru datang ke Tan Yun langkah demi langkah, memilah jubah ungu untuk Tan Yun, dan menghibur, jangan khawatir, saudari Subing cerdas, saya percaya padanya, bahkan jika Anda bertemu di alam leluhur tinggi bahkan jika itu berbahaya, dia dapat selamat. Ketika kita menghancurkan iblis luar angkasa, kita akan bekerja keras untuk berkultivasi dan terbang ke alam leluhur tertinggi sesegera mungkin untuk menemukannya. Oke, ucap Suan Yuanru. Tan Yun meletakkan Suan Yuanru di tangannya dan mengangguk berat dan berkata, oke. Suan Yuanru berkata dengan lembut, juga, saya telah berdiskusi dengan Yusu, Qian Qian, dan Qing Cheng, kita tidak akan menikahimu untuk saat ini, setelah kita menemukan Subing, dengan restunya, kita akan menikah lagi, ini sempurna, ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, Tan Yun memeluk Suan Yuanru dengan erat, dan berkata dengan tulus, ini tidak adil untuk kamu. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, tetapi aku belum memberimu nama, ucap Tan Yun. Suan Yuanru dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, statusnya telah ditetapkan, melihat tiga dunia para dewa, siapa yang tidak tahu bahwa Yusu, Qian Qian, dan Qing Cheng adalah tunanganmu, ucap Suan Yuanru. Pada saat yang sama, di luar aula antik, Suan Yuan Changfeng yang tampan memandangi langit berbintang, memikirkan sesuatu, matanya penuh kerinduan dan kegembiraan. Pada saat ini, penampilan Tuoba Yingying muncul di benaknya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dia akan berjanji untuk bersamaku ketika iblis luar angkasa dihancurkan, ucap Suan Yuan Changfeng. Siapa yang ingin bersamamu? Suara wanita cantik datang dari malam. Mendengar ini, Suan Yuan Changfeng sangat senang, tetapi dia melihat Tuoba Yingying mengenakan gaun putih melebihi salju, datang dengan senyum di bawah sinar bulan yang cerah. Anda harus tahu bahwa dalam ingatan Suan Yuan Changfeng, Tuoba Yingying hampir tidak pernah melihatnya tersenyum pada saat ini, senyum memikat Tuoba Yingying telah memikat jiwanya. Idiot, ucap Tuoba Yingying datang dengan senyum kecil, berdiri ramping di depan Suan Yuan Changfeng. Aku suka kamu memanggilku kutu buku, aku merasa sangat bahagia, ucap Suan Yuan Changfeng menjadi tenang dan membuka tangannya, ingin memeluk Tuoba Yingying. Namun, tangannya ditangguhkan dalam kehampaan pada akhirnya, dan dia tidak memegangnya. Dia tidak berani, dia khawatir. Meskipun dia sangat mencintai Tuoba Yingying, dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan Tuoba Yingying sampai sekarang. Belum lagi pelukan, apalagi pegangan tangan. Apakah aku menakutkan? Ucap Tuoba Yingying tersenyum. Suan Yuan Changfeng tercengang sejenak, lalu menarik tangan kanannya dan menggaruk kepalanya. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Tuoba Yingying. Juga, ini adalah pertama kalinya Tuoba Yingying berinisiatif untuk mencarinya dan tersenyum padanya untuk pertama kalinya, sekarang dia masih dalam keadaan bersemangat, sedikit linglung karena kegembiraan. Idiot, apa? Wajah Tuoba Yingying yang menakjubkan menunjukkan sentuhan rasa malu, apakah mungkin, biarkan aku mengambil inisiatif untuk memelukmu, ucap Tuoba Yingying. Mendengarkan kata-kata Tuoba Yingying, Suan Yuan Changfeng gemetar karena kegembiraan, senang dia akan pingsan, dan bergumam pada dirinya sendiri, ya Tuhan. Apakah saya bermimpi, ucap Suan Yuan Changfeng. Dia mencubit wajahnya dengan keras, dan ketika dia merasakan kesemutan di wajahnya, dia tidak berhenti, ketahuilah bahwa Anda tidak sedang bermimpi. Suan Yuan Changfeng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, menggoyangkan lengannya, melingkarkan lengannya di pinggang Tuoba Yingying, dan memeluk Tuoba Yingying dengan erat ke dalam pelukannya. Plop, plop, Tuoba Yingying mendengar dengan jelas bahwa jantung Suan Yuan Changfeng berdetak lebih kencang dan lebih cepat. Ada ekspresi kebingungan di matanya, dan dia berpikir, apakah ini suara detak jantungmu, ucap Tuoba Yingying. Apakah itu begini, apakah ini artinya bertemu dengan wanita tercinta yang jantungnya berdetak lebih cepat?
Apa rasa ini? Ucap Tuo Bai Yingying di dalam hatinya. Ketika Tuo Bai Yingying berpikir untuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan tubuh Xuan Yuan Changfeng berkedut, dia mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa Xuan Yuan Changfeng sudah menangis. Changfeng, ada apa denganmu? Ucap Tuo Bai Yingying menghela napas seperti biru. Xuan Yuan Changfeng memeluk Tuo Bai Yingying dengan erat, air mata mengalir di matanya, aku terlalu bahagia. Yingying, kau tahu, aku sangat mencintaimu, dan terkadang, aku sangat ingin menunjukkan hatiku padamu. Dalam hatiku, kamu adalah wanita paling sempurna di dunia, wanita yang akan aku lindungi sepanjang hidupku, ucap Xuan Yuan Changfeng. Tuo Bai Yingying menggelengkan kepalanya, bibir merahnya terbuka ringan dan berkata, Changfeng, aku tidak sempurna, aku wanita yang tidak berperasaan. Aku mengakui bahwa aku menyukaimu, tapi aku tidak punya hati untuk jatuh cinta padamu, maukah kamu, ucap Tuona Yingying. Xuan Yuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan keberatan, selama Anda bersedia membiarkan saya merawat Anda, saya akan puas, ucap Xuan Yuan Changfeng. Mendengar ini, Tuo Bai Yingying tidak tahu harus berpikir apa, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Changfeng, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, saya harap Anda menjawab dengan jujur, ucap Tuo Bai Yingying. Katakan, ucap Xuan Yuan Changfeng tidak bisa menunggu. Tuo Bai Yingying berkata, jika suatu hari, penampilan saya akan berubah, bukan saya yang sekarang, dan saya tidak akan mengingat Anda. Apakah kamu masih mencintaiku seperti yang kamu lakukan sekarang, ucap Tuo Bai Yingying. Xuan Yuan Changfeng berkata dengan bingung. Yingying, mengapa kamu mengatakan itu, ucap Xuan Yuan Changfeng. Aku hanya berbicara santai, Tuo Bai Yingying tersenyum, namun, saya masih berharap Anda dapat menjawab dengan jujur, ucap Tuo Bai Yingying. Ya, Xuan Yuan Changfeng menjawab dengan suara nyaring, pasti akan, ucap Xuan Yuan Changfeng. Yah, aku mengerti, ucap Tuo Bai Yingying. Setelah Tuo Bai Yingying selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya yang indah dan mengangkat jari kakinya. Di bawah sinar bulan, Xuan Yuan Changfeng mengendurkan tangannya untuk membuka korset Tuo Bai Yingying, dia memegang pipi Yingying dan mencium bibir merahnya. Tuo Bai Yingying menjawab dengan tersentak-sentak. Setelah waktu yang lama, ketika Tuo Bai Yingying terengah-engah dari ciuman itu, dia mendorong Xuan Yuan Changfeng menjauh, dan berkata dengan lembut, sudah larut malam, sudah waktunya bagiku untuk kembali, ucap Tuo Bai Yingying. Aku akan mengirim kamu pergi, ucap Xuan Yuan Changfeng menatap Tuo Bai Yingying dengan penuh kasih sayang. Tidak, aku akan kembali sendiri, ucap Tuo Bai Yingying tersenyum dan menghilang ke dalam malam sebagai bayangan. Melihat bagian belakang kepergian Tuo Bai Yingying, Xuan Yuan Changfeng yang dalam suasana hati yang melonjak, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, di kota Dewa Kaos, di istana leluhur Hongmeng, Tan Yunbiang sedang mengobrol dengan Xuan Yuanru, melihat Tuo Bai Yingying melayang menuju cahaya bulan. Halo kakak ipar, ucap Tuo Bai Yingying berkibar di depan Tan Yun. Yingying tersenyum. Setelah Tan Yun dan Xuan Yuanrou menyapa Tuo Bai Yingying, Tan Yun bertanya, sudah larut malam, ada apa, ucap Tan Yun. Baiklah, Tuo Bai Yingying menjawab. Pergi, masuk ke kamar dan bicara, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memimpin Xuan Yuanrou ke aula, diikuti oleh Tuo Bai Yingying. Ada apa? Tan Yun bertanya dengan tatapan khawatir Tuo Bai Yingying. Tuo Bai Yingying mengerutkan bibirnya dan berkata, saudaraku, aku telah memutuskan bahwa setelah alam semesta luar diselesaikan kali ini, aku akan bersama Changfeng secara nyata, ucap Tuo Bai Yingying. Oke, Xuan Yuanru berkata dengan gembira, meskipun kamu tidak punya hati, tetapi saya dapat melihat bahwa Anda sangat menyukai Changfeng. Changfeng adalah pria baik yang layak untuk hidupnya, ucap Xuan Yuanrou. Tuo Bai Yingying menggelengkan kepalanya dan memandang Xuan Yuanrou, kakak ipar, saya ingin menjadi sepertimu, memiliki hati dan bersama Changfeng. Aku ingin menjadi wanita normal, dan aku juga ingin merasakan ketergesaan ke Changfeng, dan jatuh cinta pada Changfeng, ucap Xuan Yuanrou. Begitu kata-kata ini keluar, Xuan Yuanrou sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya sangat berubah, dan dia berseru, Yingying, apakah kamu gila, ucap Xuan Yuanrou. Kakak ipar, aku tidak gila, aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas, kata Tuo Bai Yingying. Xuan Yuanrou tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menatap Tan Yun yang diam,
dan berkata dengan cemas, Tan Yun, tolong bujuk dia. Dia akan mati jika dia melakukan ini, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun menghela nafas dan berkata, Rower, Yingying memberitahuku tentang ini sejak lama. Meskipun aku tidak menyerah, kita harus menghormati keputusannya, dan setiap orang berhak mengejar cinta, ucap Tan Yun. Melihat Tan Yun mengatakan ini, Xuan Yuanru melihat ke belakang, melihat Tuoba Yingying, dia cantik mata berangsur-angsur menjadi basah, Yingying, seperti saudaramu, aku sangat merindukanmu, ucap Xuan Yuanrou. Aku juga, Tuoba Yingying tersenyum sedikit, yah, sudah larut malam, aku sudah waktunya untuk pergi. Kakak ipar, kamu harus berjanji padaku seperti saudaramu, dan jangan beritahu Chang Feng tentang ini, jika tidak, dia sangat mencintaiku dan pasti tidak akan setuju dengan keputusanku, ucap Tuoba Yingying. Xuan Yuanru mengangguk berat, oke, aku berjanji, ucap Xuan Yuanrou. Terima kasih, ucap Tuoba Yingying. Ketika Tuoba Yingying hendak berbalik dan pergi, sebuah suara bersemangat datang dari luar aula, kakak ipar, itu hebat, hahaha, bagus sekali, ucap Xuan Yuan Chang Feng berteriak. Ini Chang Feng, ucap Tuoba Yingying melintas dan muncul di balik layar aula utama. Pada saat ini, Xuan Yuan Chang Feng berjalan ke aula dengan penuh semangat, menatap Xuan Yuanrou dan berkata, kakak, kamu juga di sini, ucap Xuan Yuan Chang Feng. Yah, Xuan Yuanrou bertanya, Chang Feng, apa yang terjadi, mengapa kamu begitu bahagia, ucap Xuan Yuan Chang Feng. Dalam ingatan Rou, ini adalah pertama kalinya Xuan Yuan Chang Feng begitu bahagia. Xuan Yuan Chang Feng tertawa dan berkata, kakak, aku akan memberitahumu berita bagus, Yingying akhirnya akan menerimaku, ucap Xuan Yuan Chang Feng. Anak baik, tidak apa-apa, ucap Xuan Yuanrou melihat ekspresi bahagia saudaranya, dia seharusnya bahagia, tapi memikirkan harga yang harus dibayar Tuoba Yingying agar bisa bersama kakaknya, dia tidak bisa bahagia. Tentu saja, Xuan Yuan Chang Feng berkata sambil tersenyum, kakak, aku akhirnya bersama Yingying. Setelah menghancurkan iblis luar angkasa, aku akan bisa bersamanya selamanya, ucap Xuan Yuan Chang Feng. Tan Yun berkata, kalau begitu kamu akan selamanya, bagus untuk Yingying, jika kamu berubah pikiran, aku tidak bisa membiarkanmu, ucap Tan Yun. Itu perlu, Xuan Yuan Changqing berkata dengan tulus, aku akan selalu baik untuk Yingying, jangan biarkan dia dianiaya, biarkan dia bahagia dan bahagia untuk seumur hidup, ucap Xuan Yuan Chang Feng. Di belakang layar, Tuoba Yingying mendengarkan kata-kata Xuan Yuan Chang Feng, dan senyum muncul di wajahnya yang bisa dibelokkan. Xuan Yuan Chang Feng sangat bersemangat sehingga dia mengobrol dengan Tan Yun dan Xuan Yuanrou selama setengah jam sebelum pergi. Setelah dia pergi, Tuoba Yingying juga meninggalkan aula. Keesokan harinya, Chen Xi, di luar kota Dewa Kaos, 3 dewa utama, dengan total 68 miliar tentara, sedang menunggu dalam pertempuran. Di depan 3 pasukan besar alam dewa, klan naga emas bercakar 12, klan naga iblis bercakar 12, para elf, klan roh ganas, klan dewa raksasa liar, klan raksasa barbar, raksasa pangu klan monyet bermata satu, klan roh jahat ungu, 6 klan Dakunpeng dan Protos lainnya berdiri dengan rapi. Di depan Protos, singa emas, kera iblis, Xiao Lao, Miao King Luan, Zishan, Moer, Jinglu, Tianluo Dragon Bear King, Liger dan Tiger Holy Beast Xiao Bai, dan 7 klan raja juga tampak serius. Di atas gerbang kota di depan para dewa dan binatang, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berdiri di langit. Di belakang Tan Yun, Yuyan, Yusu, dan Xuan Yuanrou berdiri tegak dan anggun. Menyapa ke dewa leluhur, ucap Dewa Mu Feng adalah yang pertama berbicara, dan berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun dari kehampaan. Temui dewa-dewa leluhur, saat berikutnya. 3 pasukan besar dari alam dewa di udara semuanya menembak ke langit dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun. Temui Tuan, naga emas dan singa berbentuk manusia, mengepalkan tangan kanannya erat-erat ke dadanya, dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun. Segera setelah itu, semua binatang berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, dan berteriak serempak, suaranya mengejutkan. Tidak ada upacara, meskipun suara Tan Yun lembut, itu jelas terdengar di telinga semua orang. Ketika semua orang dan binatang buas bangkit, ekspresi Tan Yun menjadi serius, dan suara nyaring bergema di langit.
Iblis itu brutal dan memakan manusia, jika suatu hari tidak menyingkirkan mereka, alam semesta tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Hari ini, kami menenangkan alam semesta di luar domain. Di masa keadilan, kita juga orang-orang keadilan agar tanah air kita tidak lagi diserang oleh iblis, dan agar kerabat kita tidak lagi mati di bawah cakar iblis, kita harus menghancurkan alam semesta ekstrateritorial, membunuh semua, ucap Tan Yun. Membunuh semua, membunuh semua. 68 miliar tentara membuat gelombang pasang teriakan. Setelah itu, di bawah perintah Tan Yun, komandan berbagai pasukan, seperti Mu Feng Sangsen dan Bai Cheng Sangsen, mengorbankan Senzu besar, membawa bawahan masing-masing, dan mengikuti Tan Yun ke alam semesta luar. Wantu seperti panah, 2 tahun kemudian. Tan Yun memimpin pasukan dan muncul di atas sebuah kota di pintu masuk alam semesta ekstrateritorial. Iblis ekstrateritorial di kota raksasa, menyaksikan adegan tentara mendekati kota, sangat ketakutan sehingga mereka menggigil dan berteriak ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Raja Iblis Agung kita pergi untuk menyerang alam Dewa Hongmeng? Mengapa ada begitu banyak musuh? Iya, apakah Raja Iblis Agung kita telah dibunuh oleh mereka? Ketika Iblis ekstrateritorial ketakutan, Xiao Yutian yang dulunya adalah marsal asing, mengambil langkah dari belakang Tan Yun dan muncul di depan Tan Yun. Segera, Xiao Yutian mulai menghancurkan formasi pertahanan. Anda harus tahu bahwa semua formasi pertahanan kota di pintu masuk alam semesta di luar wilayah diatur oleh Xiao Yutian. Baginya, menghancurkan formasi itu mudah. Segera Xiao Yutian mematahkan formasi pertahanan, dan Tan Yun memimpin di kota dengan pedang dan cahaya pedang yang menakutkan. Boom, boom, langit runtuh satu demi satu, dan sinar pedang Tan Yun tiba-tiba menelan ratusan iblis, dan ratusan iblis berubah menjadi tulang patah dan mati, menjadi kabut darah di seluruh langit. Setelah itu, kera iblis pembantai surga dan tentara memasuki kota dan mulai membantai kota. Hanya dalam beberapa saat, jutaan iblis surgawi di kota terbunuh tanpa tempat untuk dikuburkan. Tan Yun memandang Dewa Mu Feng dan berkata, kamu memimpin bawahanmu dan menjaga pintu keluar ini, setelah 3 bulan, kamu akan memimpin bawahanmu untuk mulai membunuh alam semesta luar, ucap Tan Yun. Oke, Dewa Mu Feng tersenyum. Alasan mengapa Tan Yun membuat pengaturan ini adalah karena ada lusinan pintu masuk ke alam semesta ekstrateritorial. Dalam 3 bulan ke depan, dia akan membantai semua kota di pintu masuk, dan kemudian, berbagai pasukan akan menyerang kedalaman alam semesta ekstrateritorial di waktu yang sama. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun memimpin pasukan dan membantai semua iblis di kota-kota pintu masuk alam semesta ekstrateritorial. Setelah itu, 3 pasukan besar para dewa di kota-kota keluar dari setiap alam semesta ekstrateritorial mengalir ke alam semesta ekstrateritorial seperti air pasang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah memasuki alam semesta ekstrateritorial, 3 tentara besar para dewa, 6 Kunpeng Klan, Klan Naga Emas 12 cakar, 10 klan naga iblis 2 cakar, dan pasukan protos lainnya, ketika menghadapi iblis, satu-satunya cara adalah membunuh. Musim berganti, waktu seperti anak panah, 12 tahun telah berlalu. 12 tahun ini adalah tahun keputusasaan bagi semua iblis di alam semesta ekstrateritorial. 12 tahun ini adalah tahun-tahun paling luar biasa sejak kelahiran alam semesta ini. Di bawah kepemimpinan Tan Yun, 3 pasukan besar para dewa mencapai kemenangan telak. Alam semesta ekstrateritorial yang luas dapat dilihat di mana-mana, mayat besar iblis, dan sampai hari ini, semua iblis luar angkasa telah dibantai, dan tidak ada yang selamat. Pada saat yang sama, perang itu brutal, dan jumlah korban tewas dari 68 miliar tentara telah mencapai 13 miliar. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Tan Yun kembali ke alam Dewa Hongmeng, kota ilahi Hongmeng bersama keluarga, istri, dan tunangannya. Di dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa kota ilahi Hongmeng lebih ramah daripada kota kekacauan ilahi. Pada saat yang sama, di alam Dewa Chaos, sebuah pulau indah di tengah Chaos Galaxy. Di atas Sendao, seorang gadis rok merah yang sangat cantik berhenti dan berdiri, dia melihat ke langit berbintang, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, dan matanya yang indah penuh dengan air mata. Gadis berbaju merah tidak lain adalah Changsun Xuanqi. Wosh! Seberkas cahaya biru jatuh dari langit malam, dan di depan Changsun Xuanqi,
itu berubah menjadi Baiksi Supreme dalam gaun biru dari lantai ke langit-langit. Melihat kembalinya Baiksi Supreme, Changsun Xuanqi membuka bibirnya dengan ringan, dan matanya khawatir. Bagaimana, ucap Baiksi Supreme. Guru, jangan khawatir, Dewa Leluhur Hongmeng tidak terluka, butuh waktu 12 tahun untuk akhirnya menghancurkan alam semesta di luar domain. Sekarang semua iblis di luar domain sudah mati, dan alam semesta di domain akan memasuki dunia yang damai dan makmur di masa depan, ucap Baiksi Supreme. Mendengar ini, Changsun Xuanqi menarik napas dalam-dalam lega, dan kemudian terdiam lagi. Meskipun dia tidak berbicara, dia mengerutkan kening. Guru, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu harus berkata atau tidak, bisik Agung Baiksi. Silakan, Changsun Xuanqi berkata dengan lembut. Baiksi Supreme berkata, Guru, Anda menangis, pada kenyataannya, murid dapat melihat bahwa hati Anda tidak melepaskan leluhur Hongmeng. Anda belum pernah mendekati pria manapun selama ribuan tahun, karena Anda hanya memiliki dewa leluhur Hongmeng di hatimu, dan kamu tidak dapat menahan orang lain kan, ucap Baiksi Supreme. Mendengar ini, di bawah malam yang berkabut, Changsun Xuanqi sedikit gemetar, tetapi dia tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, Changsun Xuanqi tampak sedih dan tidak menjawab, tetapi berkata, sudah larut, kamu juga harus pergi dan beristirahat, ucap Changsun Xuanqi. Setelah mengatakan ini, rok Changsun Xuanqi terbang ke atas dan terbang menuruni puncak yang sepi, dan menghilang dalam sekejap mata di mata Baiksi Supreme. Melihat punggung Changsun Xuanqi yang menghilang, Baiksi Agung berkata pada dirinya sendiri, Guru, murid telah berada di sisimu sejak aku masih kecil. Sejak itu, murid sering melihatmu sendirian dalam keadaan linglung. Tidak tahu apa yang Anda pikirkan, dan ketika aku tumbuh dewasa, aku tidak mengerti, Anda adalah penguasa alam dewa kekacauan, apa yang akan mengikat Anda. Tapi sekarang, Tuer mengerti, bahwa orang yang selalu Anda pikirkan itu Tan Yun. Guru, murid berpikir Anda terlalu bersalah, dan murid harus mencari penjelasan untuk Anda, ucap Baiksi Supreme. Setelah mengambil keputusan, Baiksi Supreme naik ke langit dan menghilang ke langit malam. Setahun yang lalu, di alam Dewa Hongmeng, di langit di luar kota Dewa Hongmeng, angin bertiup kencang, dan segera, sebuah gerbang alam dewa dengan ketinggian 1.000.000 kaki muncul. Boom! Setelah gerbang alam dewa terbuka, Baiksi Supreme terbang keluar dari gerbang alam dewa dan mendarat di bawah gerbang kota luar kota Dewa Hongmeng. Baiksi Supreme Senior, siapa yang kamu cari di kota ilahi Hongmeng, ucap penjaga yang menjaga gerbang kota. Saya mencari dewa leluhur Tuan Hongmeng, kata Baiksi Supreme. Mendengar ini, penjaga membuka gerbang kota dan dengan hormat menyaksikan Baiksi Supreme memasuki kota. Setelah setengah jam, ketika malam tiba, Baiksi Supreme melakukan tendangan voli dan mendarat di puncak gunung ilahi Hongmeng, dan muncul di luar istana ilahi Hongmeng. Setelah beberapa saat, di istana ilahi Hongmeng, di kamar kerja antik, ketika Sueying Supreme sedang mengobrol dengan ibunya Suan Yuanru, sebuah suara hormat terdengar di luar gedung, Tuan tertinggi, Baiksi Agung mencari Anda, ucap suara itu. Baiksi, ucap Supreme Sueying segera tertawa, masuk hatinya, Baiksi adalah saudara perempuannya yang baik. Ibu, aku akan keluar dan melihat-lihat, ucap Sueying Supreme tersenyum. Ibu akan menemanimu, ucap Suan Yuanru tersenyum dan meninggalkan paviliun bersama Sueying Supreme. Melihat Baiksi Supreme di luar pintu, Sueying Supreme berkata dengan gembira, Saudari Baiksi, ucap Suan Yuanru. Saudari Sueying, ucap Baiksi Supreme tertawa, dia melangkah maju dan berpegangan tangan dengan Sueying Supreme, aku sangat merindukanmu, ucap Baiksi Supreme. Aku juga, ucap Sueying Supreme tersenyum. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.